Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michael Owen dengan NIM 2311052, mahasiswa Universitas Pertiwi Cabang Karawang. Adapun di video ini saya akan menjelaskan atau mereview terkait dengan jurnal publikasi dari kelompok kami yang sudah dipublish, yaitu yang beranggotakan Kak Seli Mutia Nurifani, Kak Satina, saya sendiri yaitu Michael Owen, Kak Dewi Asti, dan dosen mata kuliah perencanaan pajak Pak Abdillah. Di sini saya akan mereview terkait dengan penerapan strategi PPh Pasal 21 dan PPh Badan dalam meningkatkan efisiensi perencanaan pajak. Jurnal ini pada dasarnya ialah menjawab pertanyaan bagaimana sih caranya perusahaan bayar pajak lebih hemat tetapi tetap legal. Nah, di sini untuk perencanaan pajaknya kita menggunakan tax planning, di mana tax planning ini berbeda ya teman-teman dengan tax evasion. Nah, untuk tax planningnya sendiri, penjelasannya atau analogi sederhananya yaitu kita belanja saat diskon biar hemat. Nah, untuk tax evasion ialah kita mencuri barang dari toko. Nah, strategi yang digunakan untuk PPh 21 ini yaitu dengan metode gross up ya teman-teman. Nah, apa sih metode gross up? Nah, metode gross up ini adalah perusahaan yang menanggung pajak karyawan, bukan karyawan yang membayar pajaknya atau membayar pajaknya sendiri. Nah, contoh sederhananya gini. Jika ada gaji karyawan yang gajinya 10 juta per bulan, sehingga jika PTKP-nya itu 54 juta, maka dia terkena tarif pertama atau tarif pasal 17 lapisan pertama yaitu 5%. Di mana 5% dikalikan dengan 10 juta yaitu 500.000, sehingga kalau si perusahaannya ini tidak menggunakan metode gross up, maka 500.000-nya ini dibebankan ke karyawan sehingga gaji bersih yang diterima oleh karyawan yaitu 9,5 juta. Nah, kalau menggunakan metode gross up, ini gaji kotornya tetap 10 juta, lalu PPh 21-nya 500.000. Gaji yang diterima atau gaji bersih karyawan yang diterima yaitu 10 juta, dikarenakan 500.000-nya itu ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan ini mendapatkan beban atau biaya pajak dan dapat mengurangi laba kena pajak. Nah, di sini ada contoh kasus dari PT Aksara Karya Konsultan, di mana untuk 5 karyawan ini gajinya 8 juta per bulan, sehingga PPh 21 karyawan per tahunnya itu 4,8 juta. Nah, hasil setelah menggunakan metode gross up, total tunjangan pajaknya menjadi 240 juta, laba kena pajaknya turun 240 juta dikarenakan ada biaya pajak atau PPh 21 yang di gross up, sehingga PPh badannya turun sebesar 10%. Nah, kita lanjut ke case keduanya, di mana di sini ada Pacific Petra Indonesia. Untuk laba sebelum pajaknya yaitu 12 miliar dan PPh badannya yaitu 22% di 2,64 miliar. Nah, setelah dia menggunakan strategi gross up dan juga insentif fiskal, jadi PPh badannya di 2,4 miliar sehingga hemat 240 juta. Nah, di sini ada contoh simulasi perhitungan realnya di mana laba sebelum pajak perusahaan jika tanpa strategi itu di 5 miliar dan dengan strategi itu juga di 5 miliar. Nah, bedanya kalau dia tidak menggunakan gross up itu biaya tunjangan pajaknya 0, sedangkan dengan strategi gross up biaya pajaknya di 600 juta. Sehingga laba kena pajak ini lebih rendah untuk yang menggunakan strategi gross up yaitu 4,4 miliar, sedangkan yang tanpa menggunakan gross up tetap 500 juta. Sehingga untuk tarif PPh badannya ini lebih kecil, selisih 120 juta, di mana untuk yang gross up yang gross up di 880 juta dan tanpa gross up di 1 miliar rupiah. Nah, ini adalah poin-poin penting yang mungkin kalian ingat untuk
jurnal ini. Yang pertama yaitu minimalisasi beban pajak secara legal, yaitu menghindari tax evasion. Lalu meningkatkan efisiensi keuangan. Selanjutnya menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Lalu untuk manfaat gross up sendiri, yaitu untuk karyawan gaji yang diterima itu bersih lebih besar sehingga karyawan lebih loyal. Lalu untuk perusahaan, biaya pajaknya jadi pengurang, yaitu PPh badannya turun. Nah, regulasi terbaru yang penting atau sebagai reminder teman-teman, di sini ada PMK nomor 66 tahun 2023 tentang tarif efektif rata-rata atau perhitungan PPh 21 dengan menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Lalu ada tarif PPh badan yang dimana sekarang tetap di 22%, sehingga bisa diaplikasikan. Cuman untuk tarif PPh badan ini ada perhitungan secara khususnya, di mana untuk omset 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar itu menggunakan disebutnya perhitungan kompilasi, di mana untuk omset 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar itu ada dua tarif, yaitu 50% dikali dengan tarif PPh badan 22%. Nah, baru tarif keduanya juga dikalikan dengan 22%. Selain membahas terkait dengan jurnal perencanaan pajak kelompok kami, di sini saya akan menyebutkan kelemahan jurnal kami, di mana tidak ada bahan risiko. Apa yang terjadi? Ini oke. Kelemahan jurnal dari kelompok kami yaitu tidak bahas risiko, di mana apa terjadi kalau misalnya si perusahaan ini salah hitung. Lalu gimana kalau misalnya tidak ada analisis cost benefitnya, yaitu di mana berapa biaya admin untuk implementasi terkait dengan perencanaan pajak ini gitu. Lalu cuma ada 2 studi kasus sehingga sampelnya lebih kecil, di mana juga banyak perusahaan-perusahaan seperti manufaktur, jasa, dagang, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada perbandingan yang akurat satu sama lain. Sehingga kesimpulan dari saya untuk review jurnal ini yaitu ratingnya di 7,5/10, di mana kelebihannya ini praktis dan mudah diaplikasikan, perhitungannya detail, dan juga menggunakan regulasi terbaru. Nah, kekurangannya yaitu kurangnya analisis risiko, lalu sampelnya juga terbatas, dan juga tidak bahas sektor industri yang berbeda. Jadi ingat ya teman-teman, pajak ini bukan musuh, tapi kewajiban yang dikelola dengan cerdas dan juga bijak. Saya akan menyampaikan terkait dengan kata-kata dari Albert Einstein yang saya ingat, yaitu the hardest things in the world to understand is incoming tax. Tapi dengan pemahaman yang tepat, pasti kalian bisa memahami pajak secara baik dan juga secara bijak. Demikian terkait dengan review jurnal perencanaan pajak saya terkait dengan penerapan strategi PPh pasal 21 dan PPh badan dalam meningkatkan efisiensi perencanaan pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.